Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia. Aku Marsha, dan hari ini kita belajar bersama. Halo, nama saya Marsha Amalia. Saya dari kelas Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Senang bertemu dengan Anda semua. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana uang simpananmu di bank bisa menggerakkan perekonomian seluruh negara? Atau mengapa Bank Indonesia tiba-tiba menaikkan suku bunga? Apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari kita? Tenang, dalam 30 menit ke depan kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Ada 4 topik seru yang kita pelajari bersama. Ini adalah lembaga keuangan, lalu sistem keuangan, kemudian bank sentral, dan terakhir, bank umum. Memahami sistem keuangan bukan cuma buat ujian, ini bekal nyata untuk hidupmu. Yuk kita mulai perjalanan seru ini. Ada satu pertanyaan penting dulu, apa yang terjadi kalau tidak ada yang menghubungkan orang yang punya uang lebih dengan orang yang butuh uang? Kacau kan? Tanpa lembaga keuangan, kita masih harus barter, tukar ayam dengan beras. Susah banget kan? Lembaga keuangan hadir mengatasi masalah ini. Kalau darah itu adalah uang, maka lembaga keuangan adalah jantungnya. Tanpa jantung, darah tidak mengalir. Secara resmi, lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan layanan keuangan dan mengelola arus uang. Lembaga keuangan adalah badan resmi yang menghubungkan si kelebihan dana dengan si kekurangan dana. Seperti ini ilustrasinya. 3 peran yang sangat vital bagi perekonomian. Intermediasi keuangan, fasilitasi transaksi, penyedia informasi keuangan. Di Indonesia ada 5 jenis bank. Lihat di layar ini, bank umum seperti BCA dan BRI, Bank Indonesia sebagai bank sentral, BPR, bank syariah, dan bank digital. Bank Indonesia bukan bank biasa. Tugasnya bukan melayani nasabah seperti kita. Bank Indonesia bukan bank biasa, tapi mengatur dan menjaga stabilitas seluruh sistem keuangan negara Indonesia. BPR adalah sahabatnya UMKM lokal. Oh ya, ceritakan lebih banyak. Mereka memberi pinjaman untuk usaha kecil. Ini catatan hutangnya Bu Siti. Terima kasih nak, kamu sangat membantu. Sama-sama Bu, senang bisa membaik, terima kasih. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam, tanpa bunga atau riba. Sistemnya menggunakan bagi hasil yang adil. Contohnya Bank Syariah Indonesia. Dan yang paling hit sekarang, semua bisa dilakukan lewat smartphone, cek saldo, transfer, bayar tagihan, semuanya mudah. Tanpa perlu ke kantor fisik sama sekali. Cocok banget untuk generasi kita. Lihat, itu lembaga keuangan non-bank. Ayo kita ke sana sekarang. Layanan mereka sangat membantu komunitas kita. Asuransi melindungi dari risiko, dana pensiun jamin hari tua, lembaga pembiayaan untuk kredit khusus, bursa efek untuk investasi saham. Proses intermediasi menciptakan efek berganda. Uang yang kamu tabung dipinjamkan untuk usaha. Usaha berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya kembali ke kamu sebagai bunga. Jadi sudah terbayang ya, ada banyak jenis lembaga keuangan dengan fungsinya masing-masing. Ini sudah terbayang ya, semuanya bekerja bersama membentuk ekosistem keuangan yang kuat. Sekarang kita melangkah ke topik yang lebih luas. Bagaimana semua lembaga itu bekerja bersama dalam sistem keuangan? Siap? Sistem keuangan. Bayangkan sistem keuangan seperti ekosistem hutan. Setiap komponen saling bergantung dan mendukung satu sama lain. Sistem keuangan ini terdiri dari 4 komponen utama. Mereka membentuk satu sistem keuangan yang terpadu. Pasar keuangan terbagi 2. Pasar uang untuk kebutuhan jangka pendek seperti deposito dan SBI. Pasar modal untuk jangka panjang seperti saham dan obligasi. Investasi di sini membutuhkan waktu tapi hasilnya akan tumbuh besar. Infrastruktur keuangan mencakup ATM, mobile banking, dan RTGS untuk pembayaran dan clearing antar bank. Setiap kali kamu transfer uang, ada sistem besar yang bekerja di baliknya dalam hitungan detik. Itulah mengapa sistem keuangan seperti orkestra. Bank Indonesia sebagai konduktor. Semua lembaga bermain harmonis bersama. Satu saja tidak serasi, ekonomi bisa terganggu. Mari kita bahas satu persatu supaya kamu benar-benar paham dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pertama, fasilitasi pembayaran. Prosesnya mudah, cepat, dan aman untuk semua transaksi Anda. Sistem keuangan yang memastikan uangmu sampai dengan aman dan cepat. Dana dari penabung disalurkan kepada pengusaha yang butuh modal untuk bangun pabrik atau buka toko. Fungsi ketiga, manajemen risiko, melalui asuransi dan jaminan TJS. Sistem keuangan membantu kita menghadapi ketidakpastian dengan lebih tenang. Lihat, suku bunga turun, sinyal beli untuk pasar. Informasi yang akurat, keputusan jadi lebih tepat. Tepat sekali. Harga saham dan suku bunga adalah sinyal kondisi ekonomi yang digunakan investor dan pengusaha untuk mengambil keputusan. Fungsi kelima, Aku berikan hasil kerajinanku padamu. dan aku berikan hasil kebun ini padamu.
Sistem keuangan mengurangi biaya transaksi dan mengatasi asimetri informasi antara pihak yang tahu lebih banyak dengan yang kurang tahu. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, OJK sebagai pengawas, dan Bursa Efek Indonesia sebagai pusat perdagangan saham dan obligasi. OJK bertugas mengawasi seluruh industri jasa keuangan Indonesia. Mereka memastikan semua lembaga keuangan beroperasi sesuai aturan dan melindungi konsumen. Bursa Efek Indonesia adalah tempat kamu bisa berinvestasi di saham perusahaan Indonesia. Harga saham mencerminkan kondisi ekonomi dan kepercayaan investor terhadap masa depan. Nah, sekarang kamu bisa lihat gambar besarnya. 4 komponen, 5 fungsi, 3 institusi kunci. 4 komponen, 5 fungsi, 3 institusi kunci. Semuanya terhubung membentuk sistem keuangan yang terintegrasi dan saling menguatkan. Sistem keuangan yang kuat melindungi kita dari guncangan ekonomi global. Indonesia yang pernah terdampak krisis terus memperkuat sistem keuangannya. Krisis moneter 1998 adalah pelajaran pahit, banyak bank bangkrut. Tapi dari situ Indonesia belajar dan membangun sistem keuangan yang jauh lebih kokoh. GoPay, OVO, Dana, semuanya terawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Sistem keuangan modern sudah terintegrasi dengan fintech. Melalui aplikasi seperti ini transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Inovasi ini memudahkan kita semua. Rekap topik kedua, sistem keuangan adalah ekosistem terintegrasi dengan 4 komponen. 5 fungsi vital, dijaga 3 institusi kunci. Sudah paham? Bagus. Lanjut ke topik ketiga. Topik 2 sudah tuntas. Sekarang kita masuk ke yang paling menarik. Halo, ayo ikut aku. Kita akan belajar bagaimana kebijakan moneter bekerja. Yuk, ikuti aku ke dalam. Selamat datang di topik ketiga Bank Indonesia. Ini bukan bank untuk menabung seperti kita. Ini adalah banknya para bank. Perannya vital bagi seluruh perekonomian Indonesia. Bank Indonesia punya mandat utama, menjaga stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan nasional. 2 tugas besar yang harus dijaga setiap hari tanpa henti. Untuk menjalankan mandatnya, Bank Indonesia harus bersifat independen. Keputusan kebijakan moneter tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik siapapun. Sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan Inflation Targeting Framework, ITF. BI secara transparan mengumumkan target inflasi kepada publik. Kalau BI naikkan suku bunga, biaya pinjaman jadi lebih mahal, orang mau belanja, dan inflasi bisa terkendali. Sederhana tapi powerful. Bank Indonesia punya 3 instrumen, operasi pas terbuka, suku bunga acuan, dan giro wajib minimum. BI bisa jual atau beli surat berharga. Jual, uang beredar berkurang. Beli, uang beredar bertambah. Wah, banyak emasnya. Jadi GWNI cadangan agar bank tetap aman dan liquid. Turunkan bunganya sekarang. Jaga likuiditas. Stabilkan. Saat krisis, Bank Indonesia jadi penolong terakhir demi menjaga sistem keuangan tetap stabil. Inflasi terjadi saat uang beredar terlalu banyak, sehingga harga-harga naik. Bank Indonesia harus jaga keseimbangan. Terlalu longgar, inflasi naik. Harus pas. Nilai tukar rupiah dipengaruhi kebijakan Bank Indonesia. Rupiah stabil penting untuk perdagangan dan kepercayaan investor. Bank Indonesia kelola cadangan devisa. Semakin besar cadangan, semakin kuat ekonomi hadapi guncangan nilai tukar. Bank Indonesia awasi sistem pembayaran nasional. Dari uang tunai sampai transfer digital, semua dijaga agar transaksi lancar. Bank Indonesia satu-satunya yang berhak mencetak dan mengedarkan rupiah. Dari desain sampai distribusi, semua di tangan BI. Bank Indonesia terus berinovasi. BI Fast memungkinkan transfer antar bank real-time 24/7 dengan biaya terjangkau. Bank Indonesia awasi kesehatan perbankan. CR dan NPL dipantau ketat agar bank tetap sehat dan stabil. Bank Indonesia tak bekerja sendiri. Bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, BI jaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia terus berevolusi. BI terus beradaptasi menjaga ekonomi. Mata uang digital resmi bank sentral berbeda dari kripto dan dijamin negara. Tujuannya kendalikan risiko sistemik, seperti pembatasan rasio kredit properti. Bank Indonesia inisiasi KRIS, 1 QR Code, bisa bayar pakai semua aplikasi, praktis dan revolusioner. Kebijakan suku bunga negara lain juga pengaruhi Bank Indonesia. Saat Amerika naikkan bunga, BI harus cermat agar tak terjadi capital outflow besar. Kepercayaan pada ekonomi Indonesia meningkat. Indonesia kini berstatus investment grade, makin menarik investor asing. Bank Indonesia pantau inflasi, GDP, nilai tukar, dan cadangan devisa. Data jadi kunci keputusan yang tepat. Setiap bulan, Bank Indonesia gelar rapat Dewan Gubernur. Hasilnya umumkan kebijakan moneter dan jadi sinyal penting bagi pasar. Ketangguhan ekonomi Indonesia lahir dari kerjasama.
Mereka membangun fondasi keuangan yang kokoh. Mari rekap peran Bank Indonesia. 4 peran besar sekaligus, stabilitas sistem keuangan dan manajemen rupiah. Bank sentral independen itu krusial bagi stabilitas negara. Kebijakan Bank Indonesia berdampak langsung ke kamu, dari bunga KPR, biaya kuliah, sampai kurs rupiah, semua terhubung. Bank Indonesia tidak sendirian. Bank sentral negara ASEAN juga berkoordinasi menjaga stabilitas keuangan kawasan. Di era digital, tantangan Bank Indonesia makin kompleks. Regulasi fintech harus dijawab cepat dan tepat. Bank Indonesia dorong green finance. Pembiayaan energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan jadi prioritas transisi hijau Indonesia. Bank Indonesia dorong inklusi keuangan. Lewat layanan digital, masyarakat terpencil bisa akses keuangan. Targetnya semua orang terjangkau. Bank Indonesia juga tingkatkan literasi keuangan. Sistem keuangan kuat hanya berjalan optimal jika masyarakatnya paham keuangan. Bank Indonesia punya protokol krisis terstruktur. Bagaimana dengan simulasi dan stres tes agar sistem keuangan siap hadapi skenario terburuk? Bank Indonesia juga aktif di panggung global. Setuju, kerjasama internasional sangat penting. Tentu, mari kita diskusikan lebih lanjut. Luar biasa. Sekarang kita masuk ke topik terakhir, fungsi bank umum. Indonia adalah suku bunga acuan pasar uang antar bank semalam yang cerminkan kondisi likuiditas harian. Saat inflasi tinggi, saat ekonomi lesu, BI turunkan bunga. Timing harus tepat. Inflasi diukur lewat Bank Indonesia pantau harga ribuan barang dan jasa untuk ukur kenaikan harga keseluruhan. Stress test adalah simulasi krisis untuk uji ketahanan bank. BI dan OJK lakukan rutin agar bank siap sebelum krisis nyata terjadi. Di operasi pasar terbuka, BI pakai SBI dan SBN tiap hari untuk atur likuiditas perbankan. BI memastikan rupiah cukup dan berkualitas dari Sabang sampai Merauke melalui jaringannya. BI menarik uang rusak ini dan kembangkan fitur keamanan agar rupiah tetap aman. Saat COVID-19, BI cepat turunkan suku bunga untuk dorong ekonomi, lalu normalisasi saat pemulihan. BI lindungi pengguna sistem pembayaran dengan atur layanan minimum dan mekanisme pengaduan. Kebijakan BI butuh waktu 6-18 bulan baru terasa efeknya pada inflasi dan ekonomi. BI sebagai lembaga riset, analis data dan proyeksi untuk kebijakan ekonomi yang tepat. Roadmap BI, dari kris ke open banking, rupiah digital, dan pembayaran lintas negara ASEAN. Selamat datang di Museum Uang, di sini kemerdekaan hingga kimbekan, mari kita telusuri sejarahnya lebih dekat. Rupiah dilengkapi watermark, hologram, tinta khusus, dan microprinting untuk cegah pemalsuan. Cadangan devisa BI terdiri dari emas, valuta asing, dan investasi aman untuk kurangi risiko mata uang. BI punya bilateral currency swap, jadi bisa pinjam cadangan devisa dari bank sentral mitra saat darurat. BI punya regulatory sandbox, tempat fintech uji inovasi sebelum diluncurkan, aman dan terkendali. Snap jadi fondasi open banking Indonesia, agar bank dan fintech terhubung aman dan interoperable. Transparansi BI bangun kepercayaan. Kebijakan diumumkan terbuka dan edukasi publik lewat media sosial. Perjalanan mengenal BI selesai, bukan hanya regulator, tapi penjaga masa depan, Bank UMI. Dari uang kartal likuiditas, ini memastikan kestabilan sistem keuangan kita. BI lawan dolarisasi. Transaksi dengan negara mitra bisa pakai rupiah, bukan dolar. Kuatkan kedaulatan ekonomi. Uang lusuh dimusnahkan di mesin ini. Dan ini uang baru yang akan diedarkan. Terima kasih, mari kita perbarui siklus rupiah. Rupiah melemah, BI intervensi, jual cadangan dolar, beli rupiah untuk stabilkan nilai tukar. Pengumuman BI ditunggu pelaku pasar, dalam hitungan deksi pasar langsung bergerak merespons. Pasar stres positif. Jaring pengaman keuangan, BI, OJK, LPS, dan Kemenkeu siap lindungi sistem. BI atur sistem keuangan lewat PBI, PADG, dan SE sebagai kerangka regulasi lengkap. Moneter BI dan fiskal pemerintah harus sinkron, seperti mendayung perahu agar ekonomi tumbuh lancar. BI pakai ISSK sebagai barometer kesehatan sistem keuangan untuk deteksi risiko dini. Topik Bank Sentral selesai, sekarang ke ujung tombak layanan keuangan, bank umum dekat dengan kehidupan sehari-hari. Topik keempat, bank umum. Seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, mereka layani keuangan langsung ke masyarakat. Bank umum diatur UU Nomor 1098, himpun dana masyarakat dan salurkan kredit serta layanan keuangan. 3 fungsi utama bank umum, himpun dana, layani pembayaran, dan kelola risiko dan investasi. Fungsi pertama bank, menghimpun dana. Tabungan paling fleksibel, dimiliki hampir semua orang. Selain tabungan, ada giro, simpanan fleksibel untuk transaksi bisnis perusahaan dan pengusaha. Oh menarik, terima kasih informasinya. Deposito, simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi, cocok untuk dana yang tidak dibutuhkan segera. Dana tabungan giro deposito jadi sumber kredit produktif bagi masyarakat lain. KPR, kredit perumahan rakyat. Solusi populer untuk miliki rumah idaman. Wujudkan mimpi Anda sekarang.
Ini KUR, kredit untuk UMKM dengan bunga rendah. Wah, Bank salurkan dengan dukungan pemerintah. terima kasih informasinya. Fungsi kedua bank, jasa pembayaran lewat ATM, mobile, internet, dan SMS banking. Transfer antar bank kini mudah dengan BIFAS, real time 247 PM 2500, lebih efisien. Belanja sekarang, bayar nanti dengan kartu kredit ini. Wah, dapat 180 potis banget. Ini rupiah Anda 16.100 per USD. Ini dolarnya, Baik, terima kasih. layanan yang bagus. Sama-sama. Evolusi digital payment sudah di depan mata. Gesek, scan, tap, transfer, semua serba Ajaibnya uang digital. viral. Bank salurkan kredit dari tabungan, uang beredar bertambah tanpa cetak uang baru. Setor 1.000, bank simpan 200, di store lagi, dipinjamkan lagi, uang beredar jadi berlipat. Bank tak boleh pinjamkan semua dana. Ada giro wajib minimum di BI agar dana nasabah tetap aman. Ada dua jenis uang kartal dicetak Bank Indonesia, uang giral diciptakan bank lewat kredit, hanya angka di rekening. Bank umum adalah agent of trust. Kepercayaan jadi fondasi transaksi, jadi semua bisa berjalan tanpa khawatir. Bank Umum dorong pembangunan nasional, biaya infrastruktur, perumahan, hingga inovasi sebagai penyedia modal. Kesehatan bank diawasi otoritas jasa keuangan, modal, kredit macet, dan laba jadi penentu bank sehat atau tidak. Bank juga kelola risiko seinvestasi, reksadana, asuransi, hingga surat berharga negara, semua bisa di satu bank. Bank dukung perdagangan internasional, lewat letter of credit, pembayaran ekspor-impor dijamin dan kedua pihak terlindungi. Ada bank konvensional dan syariah, bunga atau bagi hasil, keduanya diawasi ketat, pilih sesuai kebutuhanmu. Bank terus go digital, mobile banking makin canggih, yang tak inovatif akan tertinggal. Rajin cek rekeningmu, pantau pemasukan, pengeluaran, dan tabungan, langkah awal kelola keuangan dengan bijak. Bank untung dari selisih bunga kredit lebih tinggi dari tabungan, itulah net interest margin, sumber utama pendapatan bank. Bank modern bukan cuma tempat menabung. Lalu apa lagi? Kamu bisa konsultasi untuk rencana pensiun dan investasi masa depan. Open banking adalah masa depan. Data bank terhubung ke fintech, layanan jadi lebih personal dan inovatif. Perbankan Indonesia terus tumbuh pesat. Aset, rekening, dan inklusi naik. Bank melayani semua segmen. Saya butuh pinjam uang Undia Tani. Saya pelajar, mau buka tabungan? Kami siap bantu semua. Sebelum beri kredit, bank pakai karakter, capacity, capital, collateral, conditions, agar kredit tepat sasaran. Sebelum beri kredit, bank pakai karakter, capacity, capital, collateral, conditions, agar kredit tepat sasaran. NPL adalah tantangan besar bank. Terlalu banyak kredit macet bisa ancam kesehatan bank. Bank juga punya fungsi treasury, kelola likuiditas, falas, surat berharga, dan risiko pasar. Bank dan fintech bukan musuh. Bank punya lisensi and modal, fintech punya teknologi. Fungsi bank: himpun dana, bayar, kelola investasi. Modal bank itu bantalan risiko. Cara pastikan modal cukup, standar minimum internasional 8%. Bank harus seimbang. Terlalu banyak kas rugi peluang, terlalu sedikit berisiko. Bankasius itu kolaborasi bank dan asuransi. Beli asuransi jiwa, kesehatan, hingga kendaraan. Mobile banking makin canggih. Transfer, bayar, investasi, ajukan kredit semua dalam satu aplikasi. Konsolidasi bank terus berjalan. Bank kecil merger jadi lebih kuat, OJK demi sistem perbankan yang solid. Bank terapkan prinsip ESG, biayai panel surya, bangunan hijau, hingga kendaraan listrik. Penilaian kredit kini pakai AI. Data transaksi dianalisis cepat untuk hasilkan kredit skor yang akurat. Warung ini sekarang jadi agen bank loh. Store tarik transfer jadi lebih mudah di daerah terpencil. Yuk, manfaatkan layanannya sekarang. Data nasabah itu rahasia. Bank tak boleh buka info rekening tanpa izin, kecuali pajak atau putusan pengadilan. Perbankan terus bertransformasi dari tambah channel digital hingga bank 100% digital. Kredit instan pakai AI, pinjaman kecil bisa cair dalam detik, revolusi layanan keuangan yang makin praktis. Robo Advisor hadir di bank modern. AI beri rekomendasi investasi personal. Nasabah punya hak mengadu, jika tak selesai di bank, lapor ke OJK, ada perlindungan konsumen yang jelas. OJK nilai bank pakai CAMELS, Capital Assets Management Earnings Liquidity Sensitivity. Virtual account mudahkan bisnis. Setiap bayar punya nomor unik, rekonsiliasi di bank syariah ada sukuk, obligasi tanpa bunga, untung dari bagi hasil proyek, bukan riba. Bank aktif edukasi masyarakat. Bagaimana caranya? Turun ke pasar dan desa. Bantu UMKM naik kelas secara finansial. Bank garansi itu jaminan bank. Pastikan kewajiban terpenuhi dalam proyek besar dan pengadaan pemerintah. Baik, saya mengerti. Ekosistem perbankan Indonesia terintegrasi, terhubung dengan berbagai bank. Seperti BI, OJK, lembaga penjamin simpanan, fintech, dan seluruh pelaku ekonomi. Teman-teman, yuk kita rangkum 4 pilar besar yang sudah dipelajari.
Semua ini satu rantai, lembaga bentuk sistem, diatur Bank Indonesia dan dijalankan bank untuk kita sehari-hari. Rekap pertama, lembaga keuangan jadi jembatan dana, 5 jenis bank dan lembaga non-bank lengkapi ekosistem. Rekap kedua, sistem keuangan punya 4 komponen, 5 fungsi, dijaga BI, OJK, dan Bursa Efek Indonesia. Rekap ketiga, Bank Indonesia jaga stabilitas rupiah, atur moneter, dan jadi lender of last resort. Inilah gambaran besarnya, semua topik saling terhubung, pahami satu berarti paham semuanya. Rekap keempat, Bank Umum jalankan 3 fungsi utama dan jadi agent of trust, equity, dan development, langsung melayani kita. Ingat satu hal, sistem keuangan ada untukmu, pahami hakmu, manfaatkan bijak, dan jangan ragu bertanya ke bank. Tips praktis, tabung konsisten, pakai kredit bijak, mulai investasi kecil, dan cek reputasi lembaga sebelum menaruh uang. Sekarang kamu lebih paham perekonomian Indonesia. Ilmu ini bukan cuma untuk ujian, tapi bekal hidup berharga. Materi hari ini font berikutnya, kita akan selami pasar modal, instrumen keuangan, dan topik lanjutan yang seru. Memahami sistem keuangan buka peluang karir. Perbankan butuh tenaga yang paham keuangan. Jadi keuangan untuk kesuksesanmu. Riset dan pastikan lembaga terdaftar Otoritas Jasa Keuangan sebelum simpan, pinjam, atau investasi. Halo, untuk data keuangan resmi, gunakan website ini menyediakan informasi akurat untuk analisis ekonomi. Sistem keuangan ada di sekitarmu. Makanan, tabungan, jalan tol, semuanya terhubung ke sistem yang baru kita pelajari. Video berikutnya, belajar saham, obligasi, reksadana, dan cara mulai investasi. Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia, pertemuan 1 hingga 4, semoga bermanfaat. Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia, pertemuan 1 hingga 4, semoga bermanfaat. Sebelum kita benar-benar selesai, yuk kita uji pemahaman kamu dengan beberapa pertanyaan. Apa perbedaan utama antara Bank Umum dengan BPR? Bank Umum memiliki cakupan wilayah yang lebih luas, sementara BPR hanya beroperasi di wilayah tertentu. Sebutkan 3 instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. 3-tiganya sudah kita bahas tadi. 3 alat BI atur uang beredar, operasi pasar terbuka, BI rate, dan giro wajib minimum. Gimana proses penciptaan uang giral terjadi? Ini yang tadi kita sebut multiplier effect. Nasabah setor, bank simpan GWM, sisanya dipinjamkan lagi, efek berganda tercipta. Apa yang dimaksud dengan peran Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan sebagai upaya terakhir? Ketika bank mengalami krisis likuiditas darurat dan tidak ada sumber lain, BI hadir menjaga sistem keuangan dari kehancuran. Sebutkan 3 peran strategis Bank Umum. Ada kaitannya dengan kepercayaan, pemerataan, dan pembangunan. 3 perannya, agent of trust, agent of equity, agent of development. Apa Bank Indonesia harus independen dari pemerintah? Coba pikirkan apa yang akan terjadi jika BI tidak independen. Kalau BI tidak independen, politisi bisa paksa cetak uang, picu hiperinflasi. Independensi jaga stabilitas. Jika inflasi tiba-tiba naik ke 8%, kebijakan apa yang sebaiknya diambil? Ini untuk mengendalikan inflasi. Naikkan BI rate, pinjaman lebih mahal, konsumsi turun, inflasi mereda. Ini kebijakan moneter kontraktif. Jangan salah kaprah. BI atur kebijakan makro, Bank Umum layani nasabah langsung. Mari lihat sistem keuangan Indonesia. Ekonomi terbesar ke-16 dunia dengan potensi besar. Indonesia pemain kunci ASEAN. Sistem keuangan kuat jadi syarat raih peluang pasar regional. Bonus demografi Indonesia. Populasi muda produktif, sistem keuangan inklusif, kunci optimalkan potensi. Proyeksi 300 miliaran di 2030, fondasi Todoa, sistem keuangan digital kuat. Sistem keuangan Indonesia terkait kekayaan alam. Ekspor batubara, CPO, nikel, pengaruhi devisa dan nilai tukar. Rasio aset perbankan masih rendah, artinya sektor keuangan punya ruang besar untuk tumbuh dan inklusi lebih luas. Dilema pembuat kebijakan, ketat hambat ekonomi, longgar risiko tinggi. Seni kebijakan ada di sini. Perubahan iklim ancam stabilitas keuangan, bencanaikan NPL, rusak aset, keuangan hijau jadi keharusan. Kripto fluktuatif dan tak dijamin, beda dengan rupiah digital BI. Risiko spekulasi tinggi. Inklusi keuangan untuk semua, akses setara kota desa, laki-laki perempuan, fondasi ekonomi merata. Shadow banking, lembaga keuangan di luar regulasi, dari rentenir sampai P2P ilegal, risikonya jauh lebih tinggi. Kesenjangan infrastruktur keuangan kota versus desa masih ada. BI dan OJK dorong ATM dan layanan digital. COVID-19 ujian terberat sistem keuangan. Ekonomi kontraksi berkat kebijakan cepat dan terkoordinasi. Trilema makroekonomi tak bisa sekaligus stabilkan nilai tukar, independensi moneter, dan aliran modal bebas. Pilih 2. Remitansi TKI penting bagi ekonomi. Miliaran dolar masuk tiap tahun, bantu keluarga dan komunitas lokal. Krisis keuangan menular lintas negara. Stabilitas keuangan urusan semua negara. Negara bangun Sovereign Wealth Fund.
Indonesia punya INA untuk kelola surplus dan tarik investasi strategis. Rating kredit pemerintah pengaruhi biaya utang bunga obligasi rendah, hemat miliaran dolar. BS banknya Bank Sentral, Basel III ditetapkan di sini. BI aktif di forum global. Menuju Indonesia emas, sistem keuangan inklusif, efisien, terhubung global, inklusi 90%. BI rate tinggi versus Fed rate, modal asing masuk, rupiah menguat, ini interest rate parity. Ekspektasi inflasi bisa jadi kenyataan. Kenaikan gaji dan harga naik, BI harus atur ekspektasi. Obligasi dan saham jadi alternatif pembiayaan, bikin ekonomi lebih tangguh dan efisien. Forward guidance, alat BI atur ekspektasi pasar hari ini tanpa ubah kebijakan sekarang. Harga komoditas naik, rupiah menguat, ekspor manufaktur mahal. Indonesia punya INA, dana negara untuk kelola kekayaan dan tarik investasi strategis. Jika rating kredit pemerintah turun, bunga utang naik. Rating baik berarti bunga lebih rendah dan hemat miliaran dolar. BIS Bank Sentral Dunia menetapkan standar global seperti Basel III, BI aktif berpartisipasi dalam forum ini. Menuju 2045, keuangan Indonesia inklusif. Ekspektasi inflasi bisa jadi nyata. BI kelola agar harga dan gaji tak naik berlebihan. Obligasi dan saham tumbuh, alternatif pembiayaan makin banyak, ekonomi lebih tangguh. BI mengumumkan arah kebijakan untuk mempengaruhi ekspektasi pasar tanpa mengubah kebijakan sekarang. Harga komoditas naik, rupiah kuat. Ekspor mahal, industri non-komoditas terpukul. Diversifikasi penting. Kredit Indonesia rendah dibanding negara tetangga, peluang besar untuk berkembang. Hutang konsumen naik cepat, BI dan OJK jaga pertumbuhan tetap aman. Risiko sistemik nyata. Prudential Rules mencegah satu bank runtuhkan seluruh sistem. Sektor keuangan tumbuh, alokasi sumber daya lebih efisien, ekonomi makin cepat berkembang. Indonesia makin berpengaruh, ekonomi besar, keuangan kuat, ikut bentuk tatanan global. Ilmu ekonomi bukan cuma teori, terapkan, dan kelola uangmu lebih bijak. Bagi uangmu 50-20. Langkah kecil hari ini untuk masa depan. Dana darurat bukan investasi, tapi pelindung keuanganmu. Cek dulu di OJK sebelum setor uang. Kalau tak terdaftar, jangan percaya. Waspada investasi bodong, return tak masuk akal, tak terdaftar di OJK skema Ponzi, kalau ragu jangan. Rekam jejak kredit, bayar tepat waktu, kredit skor tetap baik. Asuransi kelola risiko, jiwa lindungi keluarga, kesehatan tanggung biaya sakit, properti jaga aset. Halo, selamat datang di Dasar Reksadana. Pasar uang adalah langkah awal investasi yang simpel dan aman. Risiko rendah, cocok untuk pemula. Amankan bank digitalmu. Password kuat, aktifkan 2FA, jangan pernah bagikan OTP. Bunga tabungan deposito kena pajak final 20%. Pahami pajak, kelola keuangan lebih bijak. Keuangan beda tiap fase hidup. Atur strateginya dari sekarang. Dollar cost averaging, investasi rutin tiap bulan, pasar naik turun, tetap jalan. Waspada pinjol legal, bunga tinggi, teror tagih, akses cek, terdaftar di OJK. Kita berhasil menuntaskan 4 pilar sistem keuangan Indonesia. Saatnya turn! Inilah sistem keuangan Indonesia, himpun dana, salurkan, diatur BI, gerakan ekonomi real. Ilmu ini trofimu. Gunakan untuk masa depan yang lebih cerah. Saatnya action. Buka rekening, aktifkan mobile banking, baca artikel BI, mulai diskusi. Pertemuan berikutnya, pasar modal, manajemen keuangan, dan analisis laporan keuangan. Fondasi hari ini jadi bekal. Terima kasih atas semangat belajarmu. Itu investasi terbaik untuk masa depanmu. Pastikan uangmu bekerja untukmu. Gunakan ilmu ini, raih masa depan finansial cerah. Perjalanan hari ini selesai, tapi belajarmu baru dimulai. Terus bertumbuh. Volume pertama selesai. 4 pilar keuangan sudah kamu kuasai. Volume berikutnya menanti. Sebelum selesai, refleksi dulu. Apa yang paling berkesan? Bagaimana akan kamu terapkan? Referensi gratis tersedia. Cek website resmi OJK, BI, BEI, dan sikapi uangmu. Sistem keuangan tulang punggung BI jaga stabilitas. Dan kamu bagian pentingnya. Sistem keuangan Indonesia terus menguat. Kamu generasi penerus, punya peran membangunnya. Di kotamu, sistem keuangan bekerja setiap detik, menggerakkan ekonomi dan membangun masa depan Indonesia. Pertemuan 1, Lembaga Keuangan. Sistem 3, Bank Umum.
Referensi utama kita adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 8. Undang-undang ini menjadi dasar regulasi perbankan di Indonesia. Pertemuan 1-4. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.